wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Education Math 15. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi operasi akar bilangan. Pada operasi akar bilangan ini, tentang operasi berarti perkalian, ada pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Tetapi di sini operasi yang dimaksud adalah operasi akar bilangan. Baik, sebelum lebih lanjut ke sana, alangkah baiknya untuk tetap selalu mendukung channel ini dengan mensubscribe, like, komen, dan share. Karena dukungan dari teman-teman semuanya sangat bermanfaat untuk channel ini dan bisa lebih berkembang. Terima kasih. Baik, langsung saja pada video kali ini saya akan membahas tentang operasi akar bilangan. Nah, untuk operasi akar bilangan sendiri, di sini tadi sudah saya bilang bahwa operasi akar bilangan, ya, di sini pembahasan studi kasusnya adalah bahwa ada perkalian dan pembagian. Kemudian yang kedua, pasti ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, dari operasi ini, sebelum kita mengoperasikan akar bilangan, kita harus mempelajari dulu tentang yaitu penyederhanaan akar bilangan rasional. Mengapa kita perlu mempelajari tentang penyederhanaan akar terlebih dahulu? Karena di dalam perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, pasti nanti di sana angka dalam akar itu pasti berbeda-beda atau bervariasi. Makanya kita wajib mempelajarinya dulu tentang penyederhanaan akar. Nah, untuk konsepnya bisa adik-adik perhatikan bahwa konsep di sini adalah bilangan di dalam akar sini itu terbentuk dari dua bilangan, ya, yaitu saya misalkan bilangan A saya kalikan dengan bilangan B. Untuk bilangan A, ya, ini bisa dikatakan bilangan pangkat. Yang B di sini bisa dikatakan bilangan prima atau bilangan biasa. Ya, jadi perkalian penyederhanaan akar ini itu pasti salah satunya adalah bilangan pangkat. Itu pasti. Terus untuk yang belakang ini, ya, itu dia bisa bilangan prima, juga dia bisa bilangan biasa, tergantung dari angka yang dimunculkan dalam soal. Ya. Lah, untuk penempatannya kedua bilangan ini apakah boleh terbalik? Boleh. Kenapa? Karena perkalian, ya. Nah, baik, untuk contohnya bisa adik-adik lihat, ya, untuk contohnya misalnya di sini tentukan bentuk sederhana dari, nah, di sini saya misalkan, ya, akar dari 8. Kemudian yang B akar dari 12. Nah, bisa kita jawab, ya, bahwa akar dari 8 itu berapa kali berapa yang salah satunya adalah bilangan pangkat. Nah, pasti di pikiran kita akan menghasilkan bilangan 4 kalikan 2. Ya, seperti konsep bahwa salah satunya, ya, salah satu di sini pasti bilangan pangkat. 4 adalah bilangan pangkat dari berapa? 2. Maksudnya akar dari 4 adalah 2. Nah, karena 2 ini tidak bisa diakar, ya berarti sisanya. Nah, berarti bentuk sederhana dari 8 itu adalah 2 akar 2. Nah, maksudnya bilangan pangkat ini adalah kan 4 itu dari proses 2 pangkat 2. Ya, kalau kita sudah hafal berarti nanti bisa kita tuliskan langsung akar 4 itu berapa? 2.
Nah, contoh lagi di sini, akar 12. Nah, akar 12 itu hasil perkalian kemungkinan ya, bisa 1 kali 12, bisa 6 kali 2, ya, bisa 4 kali 3. Nah, karena konsep awal kalian sudah paham perkalian bilangan yang salah satunya bilangan pangkat, berarti kita hanya bisa mengambil yaitu 4 kalikan 3. Kenapa tidak 6 kali 2? Lah, 6 kan bukan bentuk pangkat, ya kan? Nah, yang bisa adalah 4 kali 3. Berarti akarnya 4 adalah 2 akar 3. Sampai sini paham ya adik-adik semua ya? Ya, untuk lebih memahami lagi, ya, di sini ada contoh lagi. Misalnya akar dari 18. Nah, akar dari 18 ya, itu berapa kali berapa yang hasilnya itu 18, yang salah satunya adalah bentuk bilangan pangkat. Ya, pasti nggak lain adalah 9 kalikan 2. 6 kali 3 bisa, tetapi akar 6 kan nggak bisa. Nah, akar dari 9 adalah 3. Nah, bentuk pangkat dari 9 kan yaitu 3 pangkat 2. Ya kan, 3 pangkat 2 kan berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Akar dari 9 ya 3, balik kembali. Kemudian, contoh lain yang C. Maaf yang D. Misalnya di sini ada akar 27. Nah, 27 itu bentukan dari berapa kali berapa? Nah, kalau kalian hafal perkalian, ya pasti 9 kali 3. Nah, akar dari 9 adalah 3 akar 3. Sampai sini paham ya? Nah, kalau dari sini sudah paham, maka kita bisa masuk ke operasi akar bilangannya. Nah, di sini didahului tentang tentang materi perkalian dan pembagian akar bilangan. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh sebagai berikut. Nah, karena di sini berbunyi perkalian, kita ada konsep terlebih dahulu. Nah, konsep awalnya yaitu kalau ada dua bilangan seperti ini, akar A kita kalikan dengan akar B dengan akar yang berbeda, maka menghasilkan gabungan dua bilangan dalam satu akar. Nah, jadinya seperti ini. Nah, beda cerita jika kedua akar ini dikalikan kembar, nah maksudnya angkanya kembar seperti ini, akarnya otomatis hilang. Jadi jawabannya adalah A. Bisa dipahami ya untuk semuanya ya. Akar A kali akar B, bilangannya itu berbeda. Ya, bilangannya berbeda, berarti akarnya itu jadi satu di dalam bentuk akar ini bilangannya. Kalau akarnya sama, ya akarnya hilang. Nah, untuk contohnya ya bisa diperhatikan. Di sini misalnya akar 2 dikalikan dengan akar 3. Nah, bilangannya kan berbeda. Maka bisa digabung, ya berarti 2 kali 3 ketemunya akar 6. Kemudian yang satunya misalnya akar 3 saya kalikan dengan akar 3. Karena bilangannya sama, ya berarti jawabannya adalah 3. Kenapa hanya 3? Nah, kalau meminta penjelasan atau asal-usulnya, penggabungan dari dua bilangan yang dikali ya, misalnya 3 kali 3. Lah, akar dari 3 kali 3 kan 9. Sedangkan akar 9 sendiri adalah 3. Ya, paham ya maksudnya ya? Nah, ini adalah cara smartnya. Jika perkalian dua bilangan akar dengan bilangan yang sama, berarti akarnya kita hilangkan. Berbeda dengan perkalian bilangan dua akar ini dengan bilangan yang berbeda, maka dia menjadi satu menggabung. Nah, dalam perkalian penggabungan dua bilangan akar ini, di hasil akhir itu jika bisa disederhanakan, maka ya wajib disederhanakan. Lah, semisal contoh di sini ya, semisal contoh untuk yang di sini ya, ini saja. Untuk contohnya, saya misalkan 2 akar 3 saya kalikan akar 15. Nah, di sini 2 kan di depan, ya kita tuliskan. Nah, perkalian 2 akar ini berarti bergabung. 3 kali 15.
Lah, sedangkan 15 kali 3 atau 3 kali 15 sendiri adalah 45. Lah, berarti 45 ini adalah bisa dibuat bentuk sederhana, yaitu 9 kalikan 5. Lah, sedangkan akar dari 9 sendiri adalah 3, berarti 3-nya keluar dari akar, maka menghasilkan bilangan seperti ini. Dan hasil akhirnya adalah 2 kali 3, pasti jawabannya 6 akar 5. Nah, maksud saya yang seperti ini. Paham ya dari semua ya? Baik, bisa kita lanjut untuk yang pembagian. Untuk perkalian sudah jelas ya. Bisa kalian lihat dulu untuk konsepnya seperti ini. Untuk pembagian tidak jauh berbeda dengan perkalian. Ya. Tadi ini tentang perkalian ya. Sekarang yang pembagian saya tuliskan dulu tentang pembagian. Nah, pembagian akar di sini bisa dilihat. Misalnya saya punya konsep ya sama bahwa akar A dibagi dengan akar B ya pasti menghasilkan hasil yaitu akar A dibagi akar B. Ya, satu rumpun jadinya sama kayak perkalian. Berlaku juga untuk misalnya akar B saya bagi dengan akar B. Ya, untuk akar B dibagi akar B, ya ini hasilnya pasti kalau kembar ya hasilnya pasti 1, akar 1. Lah, akar 1 sendiri pasti hasilnya 1. Ya. Karena bilangannya sama ya, bilangannya sama, berarti ya kita permudah saja untuk contohnya ya, misalnya akar 3 saya bagi dengan akar 3, kalau saya tulis berarti ya akar 3 bagi 3 ketemunya akar 1. Sedangkan akar 1 sendiri adalah 1. Jadi berapapun bilangan ya, jika kembar dibagi dengan bilangan itu sendiri atau yang kembar, maka menghasilkan 1, tidak ada akarnya. Paham ya dari semua ya? Nah, untuk contoh lebih jelasnya bisa kalian lihat ya, di sini ada contoh. Misalnya untuk yang nomor 1, tentukan hasil pembagian akar berikut. Ya, di sini bisa saya tulis misalnya akar 48 kita bagi dengan akar 3. Ya. Lah, sesuai dengan konsep ya, berarti kedua akar ini berbeda. Lah, berarti dia harus menyatu. Nah, berarti bisa kamu tulis akar 48 dibagi dengan 3. Ya, akarnya menyatu, 48 langsung bagi 3. Sedangkan 48 dibagi 3 sendiri ketemunya 16. Nah, akar dari 16 sendiri adalah 4. Kalian wajib memahami dan di luar kepala dalam hal perkalian. Ya, mengapa harus hafal perkalian? Karena perkalian itu dipakai seutuhnya di materi kelas 7, 8, dan 9. Misal ada contoh lain lagi. Saya punya bilangan akar 7 saya bagi dengan akar 28. Ya sama, akarnya jadi 1. 7 per 28. Berarti akar dari 7 dibagi 7 itu 1. 28 dibagi 7 ketemunya 4. Nah, tadi sudah kalian pahami bahwa akar 1 itu menghasilkan 1. Berarti 1 per akar 4 sendiri adalah 2. Jadi akar dari 1 per 4 adalah 1 per 2. Kenapa? Diakarkan sendiri-sendiri. Paham ya adik-adik semua ya? Nah, ada contoh lain lagi misalnya. Di sini ada yang C berarti 8 akar 24 saya bagi dengan 2 akar 3. Kalau ada soal seperti ini, ya kita pembagiannya ibaratnya ini koefisien ya, ini koefisien, ini variabel, ini variabel. Ya, koefisien dengan koefisien seperti ini.
Akarnya ya digabungkan 24 bagi 3. Sedangkan 8 bagi 2 sendiri adalah 4 dan akar 24 bagi 3 adalah 8. Tadi angka 8 itu bisa disederhanakan lagi, yaitu 4 kali 2. Ya enggak? Lah, kenapa? Tadi sudah ada konsep bahwa perkalian dua bilangan yang salah satunya itu bilangan pangkat. Itu prosedur dari penyederhanaan bentuk akar. Akar dari 4 sendiri adalah 2. Berarti 4 kali 2 ketemunya 8 akar 2. Nah, seperti ini adik-adik semua. Bisa dipahami ya? Ya. Baik, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh kombinasi ya. Ini contoh kombinasi. Kombinasi akar untuk perkalian dan pembagian. Nah, soal seperti ini sering muncul adik-adik semua, sering muncul. Nah, saya contohkan di sini ada soal misalnya 7 akar 2 saya kalikan dengan akar 18, saya bagi dengan 3. Nah, ini kombinasi ya. Perkalian, terus ada pembagian. Berbentuk akar. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah itu dari kita masing-masing. Kita mau memulai dari mana? Misalnya di sini akar 2 saya kalikan dengan akar 18, dikali dulu boleh. Atau dari akar 18 ini ya, kita bisa menyederhanakan dulu, bisa. Ya, banyak cara. Nah, kalau di sini karena ini angkanya itu mudah ditebak, ya berarti saya kalikan dulu akarnya. 7 kali akar 2 kali 18. 7 akar 2 itu maksudnya ya 7 kali akar 2 ya, per 3. Terus, sedangkan 2 kali 18 sendiri adalah 36. Nah, sedangkan akar 36 sendiri adalah 6. 6 kali 6 kan 36. Dibagi 3. Nah, ini bentuk pembagian kan? Berarti bisa kita coret. 6 bagi 3, 2. Dan 7 kali 2 adalah 14. Bisa dipahami ya adik-adik semua ya? Untuk yang contoh nomor selanjutnya, saya misalkan di sini contoh nomor 2 ya. Nah, di sini misalnya yang nomor 2 yaitu 6 akar 5 saya kalikan dengan 2 akar 6 dibagi dengan akar 10. Ya, di sini masih bilangan biasa, belum berbentuk akar. Untuk yang contoh selanjutnya, saya ambilkan yang penyebutnya akar. Langkah ini sama, ya, langkah ini sama. Ini berarti dikalikan sesuai dengan bentuknya ya. Berarti 6 kali 12 dulu. 6 kali 12, maaf, 6 kali 2 maksudnya. 6 kali 2 adalah 12. Dan akar 5 kali akar 6 ketemunya akar 30 per akar 10. Ya. Nah, untuk hal seperti ini berarti 12 kali 30 bagi 10. Maka hasilnya 30 bagi 10 adalah akar 3. Bisa dipahami ya adik-adik semua ya? Nah, untuk contoh yang gabungan tentang perkalian dan pembagian, sama-sama perkaliannya. Misal di sini yang nomor 3 ada soal begini. 6 akar 18 saya kalikan 4 akar 8. Kemudian saya bagi lagi dengan akar 3 kali akar 6. Bagaimana menyelesaikan soal seperti ini? Langkahnya sama. Yaitu kalian bebas mau mengoperasikan yang bagaimana, maksudnya mau digabungkan jadi satu dulu akarnya, atau mau menyederhanakan dulu dari akarnya. Bebas, terserah kalian. Nah, di sini
Saya tulis apa adanya dulu. 6 akar 18 kali 4 akar 8. Nah, akar 3 saya kalikan dengan akar 6 berarti menyatu. Jadinya akar 18. Maaf, 3 kali 6 kan 18. Nah, karena di sini berbentuk perkalian, berarti ini bisa kita coret. Ya, habis. Ini maksudnya sisa 1 ya. Nah, 6 kali 1 kan 6. Berapapun dibagi 1, ya hasilnya bilangan itu sendiri. Berarti sisanya 6 kali 4 akar. 8 di sini bisa diubah menjadi bentuk sederhana, yaitu 4 kali 2. Nah, kita kalikan dulu. 6 kali 4 itu 24. Sedangkan akar 4 adalah 2. Sisanya akar 2. Maka hasil akhirnya 24 kali 2 ketemunya 48 akar 2. Nah, untuk pembahasan perkalian dan pembagian serta penjumlahan dan pengurangan bilangan akar ini, untuk yang penjumlahan kita ketemu lagi di sesi video selanjutnya. Karena durasinya nanti terlalu panjang, saya akhiri dulu. Untuk tetap selalu mendukung dan mensupport channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa selalu belajar dengan tekun dan giat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.